Sehat? Sehat? Alhamdulillah, sudah siap belajar? Siap belajar ya? Baik. Pada pertemuan kita yang pertama ini, kita akan belajar dengan tema hukum-hukum bacaan dalam surah-surah pendek pilihan. Di antaranya, kita akan mempelajari tentang hukum bacaan mad iwas, mad lain, dan mad arid lis sukun. Sehat? Sehat? Alhamdulillah, sudah siap belajar? Siap belajar ya? Baik. Pada pertemuan kita yang pertama ini, kita akan belajar dengan tema hukum-hukum bacaan dalam surah-surah pendek pilihan. Di antaranya, kita akan mempelajari tentang hukum bacaan mad iwas, mad lain, dan mad arid lis sukun. Ya. Masih ingat kalian apa itu ilmu tajwid? Ada yang ingat? Ilmu tajwid itu ilmu untuk membaguskan bacaan ya. Nah, di antara yang kita pelajari hari ini adalah mad iwad. Mad artinya panjang. Iwad artinya ganti tanwin. Lalu apa itu mad iwad? Mad iwad itu adalah bacaan panjang karena ada huruf yang berharakat fathah tanwin bertemu dengan alif selain tak marbutah, maka cara membacanya harus dipanjangkan ya. Berapa panjangnya? Nah, panjangnya adalah 1 alif atau 2 harakat ya. Contoh, misalnya tadi ada ibu kirim ya di HP kalian. Contohnya lafalnya misalnya kabiron, maka kalian membacanya kabiro ya. Atau tulisannya mansuron, maka kalau kita membaca Al-Quran berhenti maka dibaca mansuro, itu namanya mad iwad ya. Paham? Paham enggak? Wafal, Mutazah paham? Mad iwad? Paham ya? Muhammad Abdillah paham? Paham ya? Baik. Yang kedua ada yang namanya mad lain ya. Mad lain. Mad artinya panjang, lain itu artinya lunak atau lembut. Nah, apa itu mad lain? Mad lain itu adalah bacaan mad yang terjadi karena ada huruf waw atau ya yang didahului oleh huruf yang berharakat fathah, maka jadinya au atau ai. Membacanya harus lembut. Berapa panjangnya? Nah, cara membaca mad lain itu ada 3 cara. Boleh panjangnya 1 atau 2 harakat apabila dia di tengah-tengah kalimat. Atau boleh juga 2 atau 3 alif. Atau boleh 4 sampai 6 harakat apabila berada di akhir kalimat ya. Misalnya tolong jangan bapandiran ya. Dengarkan penjelasan ibu. Oke? Dengarkan penjelasan ibu. Nah, ini untuk mad lain misalnya di surah Quraisy
tulisannya li'ilafi Quraisyin tulisannya. Maka membacanya harus li'ilafi Quraish. Ra itu kan ada ro berharakat fathah, kemudian diikuti oleh huruf ya berharakat sukun. Nah, jadi membacanya harus lembut. Li'ilafi Quraish. Nah, itu contoh mat lain. Atau wasaif ya, tulisannya saifin. Maka kalau kita berhenti harus dibaca wasaif. Itu contoh dari mat lain. Paham? Bisa dipahami? Nova, paham dan Nova? Rahmidatul Jannah? Paham nah? Rahmidatul Jannah ya? Bisa dimengerti? Nah, ini diingat ya. Atau bisa juga ara'aital lazi. Nah, ara'aita, ai itu adalah mat lain. Kenapa? Karena ai itu adalah a berharakat fathah, sedangkan diikuti oleh huruf ya berharakat sukun ya. Baik, ini ada kawan-kawan kita yang masuk ya, kita silakan masuk dulu. Nah, ada teman-teman kalian mau masuk nih? Kalian tak keluar lagi nih. Ada Amri dan nih, sandalnya ada yang masuk Pak Ay. Nah, kita Nova. Kita lanjutkan. Yang ketiga ada yang namanya mat arid li sukun. Mungkin kalian baru pertama ini dengar ya. Mat arid li sukun. Sama, mat artinya panjang, arid itu artinya tiba-tiba ada. Sukun artinya mati. Nah, wah bagaimana ini? Apa itu? Baik, kalau begitu kita lihat apa itu mat arid li sukun. Mat arid li sukun itu terjadi apabila ada huruf mat tabi'i bertemu sukun. Huruf mat tabi'i itu kan ada 3, alif, waw, dan ya. Bila ada huruf mat tabi'i bertemu sukun karena dibaca waqaf. Nah, maka di dalam tulisan memang berharakat, tapi karena kita berhenti harus dibaca sukun. Baik. Contohnya dalam lafal itu misalnya tulisannya fil biladi. Biladi, la itu kan ada alif. Alif itu adalah huruf mat. Nah, kemudian di akhirnya ada kata di. Nah, bila kita berhenti jangan dibaca fil biladi, maka menjadi fil bilad. Nah, itu namanya mat arid lis sukun. Ada huruf yang tiba-tiba kita matikan karena kita berhenti. Yang kedua, nah nanti kalian lihat juga ada yang ibu kirim buku. Nah, ibu kirimkan tadi kan di grup ya. Nanti kalian simak untuk lebih jelasnya. Bisa lagi contoh yang kedua, malikin nasi tulisannya. Maka kalau kita berhenti jangan dibaca malikin nasi, tapi dibaca malikin nas. Itu contoh mat arid lis sukun ya. Ada lagi fi tadlil, tulisannya fi tadlilin. Maka jangan dibaca begitu, harus disukunkan lam yang di akhir kalimat menjadi fi tadlil. Cara membacanya 3 macam ya. Boleh 3 atau 6 harokat apabila berada di akhir kalimat ya. Atau boleh juga 2 sampai 4 harokat kalau bacaan itu sedang. Atau boleh juga 1 atau 2 harokat seperti mat tabi'i biasa ya. Baiklah, silakan kalian simak sendiri yang sudah ibu kirim tagnya tadi di grup ya. Untuk lebih jelasnya silahkan dibaca baik-baik, disimak baik-baik. Nanti akan ibu kirimkan tugas-tugasnya ya. Jadi pelajari baik-baik. Nanti tugasnya ditulis di buku ya. Paham? Tugasnya ditulis di buku. Ditulis namanya, jangan lupa dikirim japri aja ke WA ibu ya. Paham? Nabil paham ya? Oke, baik. Ya, dari ibu nanti silakan pelajari ya
buku elektronik yang telah Ibu kirim di grup. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.